Lawu dalam kisah Di Atas Langit Ada Langit. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Karena Pak Ukat adalah tukang membuat perhiasan yang paling terkenal di Kawali ini, dan menjadi langganan saya dan Lasmini kalau kami beli perhiasan. Tapi kenapa tidak dengan Lasmini, Raden? Justru saya datang mengunjungi Pak Ukat di sini, hendak menanyakan tentang Lasmini. Raden bergurau saja. Tentunya Raden lebih tahu dari saya, bukan? Pak Ukat, setelah dia pindah ke Tegal Paku Jajar, hanya ada satu tempat yang menjadi tempat tinggalnya yang tetap, yaitu di Gunung Lawu. Tapi baik di Gunung Lawu ataupun di Tegal Paku Jajar, dia tidak ada. Rupanya Raden tidak bisa melupakan dia. Ada masalah yang sangat penting, Pak Ukat. Menurut hemat saya, iya, lebih baik lupakan saja. Sayang, Raden seorang putra raja, muda, tampan, dan pandai. Masa harus menjadi budak nafsu Lasmini, Raden? Iya, seharusnya memang begitu, Pak. Tapi sekarang masalahnya perkara yang... Raden Bentar! Hei, Kunti? Apa kabar, Bentar? Baik-baik saja. Waduh, Kunti, kau semakin cantik saja. Pak Ukat? Iya. Apa benar saya makin cantik? Betul sekali, Neng. Kalau saya masih muda, saya lamar Neng Kunti. Bukankah kau pindah ke Tegal Paku Jajar? Benar, tapi aku ada perlu mengurus harta warisanku di Kawali ini. Lumayan kan? Sawah 100 tumbak dibiarkan terbengkalai begitu saja. Benar. Harta warisan peninggalan orang tua harus diurus dengan baik. Kau sendiri ada di Kawali. Mau apa? Ya, hanya jalan-jalan saja. Ayo mampir ke rumahku. Ya. Pak Ukat, kami pergi dulu ya. Baik, Neng. Baik, Raden. Terima kasih. Inilah rumahku, Bentar. Rumah ini besar dan bagus, tapi kurang terawat. Agak kotor dan berantakan. Setelah 1 tahun yang lalu, ayahku meninggal. Rumah ini terbengkalai. Oh ya? Karena 4 orang anaknya, yaitu aku dan 3 orang saudaraku, semuanya sudah pindah dan menetap di Paku Jajar. Kunti, seharusnya kau titipkan rumah ini kepada salah seorang sanak kadang yang berada di Kawali ini. Hal itu sudah aku lakukan, tapi kerabatku itu tidak mau menempati rumah ini. Loh, kenapa? Dikasih rumah yang besar dan bagus seperti ini kau tidak mau? Apakah kerabatmu itu orang yang kaya raya, sehingga tidak butuh rumah mahal seperti ini? Bukan itu masalahnya. Lalu? Takut. Takut? Takut apa? Takut kepada Juragan Tamarakan. Siapa Juragan Tamarakan itu? Dan kenapa harus takut kepadanya? Juragan Samangka mengancam akan membunuh siapa yang berani menempati rumah ini. Sebentar. Aku bingung. Rumah ini milik ayahmu, bukan? Benar. Seharusnya yang berhak mengatur rumah ini kau sebagai ahli waris yang syah, atau ketiga saudaramu itu. Betul. Tapi Juragan Tamarakan berani mengancam. Apa haknya? Dia pamanku, adik kandung ayahku. Seorang paman tidak punya hak untuk memiliki harta warisan milik kakaknya almarhum. Yang paling berhak adalah anak-anaknya. Rumah ini sudah dijual oleh pamanku. Dijual? Iya. Itu menyalahi aturan. Entahlah, kenapa pamanku berbuat begitu. Aku sendiri tidak mengerti. Mungkin dikiranya kami, anak-anaknya sudah menetap di Tegal Paku Jajar. Sudah tidak peduli. Itulah makanya dia berani menjualnya. Tapi tidak boleh begitu. Seharusnya dia terlebih dulu merundingkannya dengan kau dan saudara-saudaramu yang lain. Iya, seharusnya memang begitu. Tapi
pamanku itu lancang. Rumah, sawah, kebun, tanah, semuanya dijual. Wah, kacau. Itulah makanya aku datang ke sini. Iya. Kalau begitu rumah ini dalam sengketa, juga sawah, tanah dan kebun. Benar, tapi sudah beres. Sudah beres? Iya, aku dipanggil oleh Kanjeng Adipati Kawali. Juga pamanku dipanggil. Karena aku memiliki surat-surat yang resmi. Maka aku yang menang. Ya, syukurlah kalau begitu. Tapi belum berakhir, masih ada buntutnya. Masih ada buntutnya? Orang yang membeli rumah ini berikut sawah, tanah, dan kebun dari pamanku tidak terima. Dia menuntut ganti rugi kepada pamanku. Rupanya pamanku tidak punya uang. Akhirnya aku yang ditekan. Pamanku memaksa aku untuk melepas semua harta warisan ayahku. Sedangkan orang itu mengancam akan membakar rumah ini. Bahkan katanya mau membunuh aku. Wah. Kalau begitu, Kunti. Iya. Kau sedang punya masalah besar. Iya benar. Dan sebenarnya aku mau saja membagi harta warisan itu dengan pamanku. Sebab aku tidak begitu bernafsu untuk mengangkangi harta warisan. Aku lebih puas memiliki harta yang aku peroleh dengan keringatku sendiri. Betul, Kunti. Jangan sekali-kali bentrok dengan saudaramu perkara rebutan harta warisan. Daripada ribut dengan saudara, berikan saja harta warisan itu kepadanya. Dan kau lebih baik memiliki harta yang kau peroleh dari hasil bekerja dengan keringat sendiri. Itu akan lebih bermanfaat bagi dirimu sendiri dan akan membuat masa depanmu penuh kebahagiaan. Iya, tapi masalahnya sekarang ada pihak ketiga yang turut campur. Iya. Siapa namanya orang itu? Juragan Samangka. Kalau begitu dia seorang yang kaya. Benar. Dan dia mempergunakan uangnya untuk menyewa beberapa orang begundal untuk mengganggu aku. Serakah benar orang itu. Memang. Di Kadipaten Kawali ini dia terkenal lintah darat yang serakah. Lintah darat? Iya. Kekayaannya dari hasil meribakan uang. Sudah banyak yang jadi korban terjerat hutang pada dia. Kau takut? Sama sekali tidak. Bagus. Bila pada suatu hari kau bentrok dengan dia, dalam hatimu jangan ada pikiran kau bertempur karena membela harta warisan. Tapi tanamkanlah sebuah tekad, yaitu tekad memberantas lintah darat. Iya. Aku akan membantu kamu. Benarkah kau mau membantu aku? Iya. Kau telah berjasa kepada kerajaan Madangkara, dan jasamu itu sangat besar. Karena kau turut serta memadamkan perang saudara di Madangkara ketika terjadi peristiwa sengketa tanah leluhur. Itu kan hanya kebetulan saja. Aku sedang jalan-jalan melancong ke Madangkara. Di sana sedang terjadi perang saudara. Jadi, ya, aku terlibat. Kebetulan atau tidak, disengaja atau tidak, kenyataannya kau turut andil di dalam usaha perdamaian di Madangkara. Nah, sekarang izinkanlah aku membantu kamu di dalam menyelesaikan kemelut yang sedang kau hadapi. Terima kasih Benta. Ada kamu, aku jadi bersemangat. Malam ini cerah sekali. Langit lengang. Bintang-bintang bertaburan di angkasa. Jalan-jalan yuk. Jalan-jalan? Daripada bengong, mendingan jalan-jalan. Di perempatan jalan, jalanan mulai sepi. Iya. Soalnya sudah mulai malam. Iya. Sebentar. Ada apa? Kembali. Kembali? Iya. Kembali ke rumahmu. Kenapa? Ada yang ketinggalan? Aku punya firasat buruk terhadap rumahmu itu. Firasat buruk? Iya. Wah, jangan-jangan
rumahku disatroni anak buah juragan Samangkah. Itulah yang aku cemaskan. Ayo, kita kembali. Ayo. Benar tidak kataku? Tuh, ada orang yang mengendap-endap di belakang rumahmu. Iya, benar. Orang itu berpakaian hitam-hitam. Dan aku rasa bukan hanya dia seorang, tapi masih ada beberapa orang lagi temannya. Pasti mereka anak buah juragan Samangkah. Oh, ada lagi. Berjongkok di bawah pohon pisang. Di sebelah sana juga ada. Tuh, ada 2 orang. Jadi semuanya ada 4 orang. Ayo kita sergap. Jangan dulu. Kita tunggu apa yang akan mereka perbuat. Iya. Tut, Samu Tut. Jangan ribut di sini. Sini. Orangnya di... Jangan keras-keras, tolong. Goblok. Kau ini tidak tahu keadaan. Kita ini sedang melakukan pengintaian. Kalau kau berteriak-teriak di sana, di hutan, boleh. Maaf. Maaf. Nah, bagaimana? Orangnya tidak ada. Betul? Ya, betul. Saya dan si Lantung sudah memeriksa seluruh rumah itu. Sepi. Tidak ada seorang pun di dalam rumah itu. Bagus. Ayo, kita masuk ke dalam rumah itu. Ya, ya. Lantung. Ya. Bangga marah. Ya. Jangan bengong saja. Goblok. Iya. Banyak nyamuk. Nyamuk diusirin. Ayo, ikut aku. Semuanya masuk ke dalam rumah itu. Iya. Sepi. Iya. Sepi. Ayo masuk. Masuk. Ya, ayo. Ayo masuk. Ya. Ada apa kalian ini? Hah? Tidak tahu ya. Tidak tahu. Goblok. Aku sih jaga-jaga saja. Ikut-ikutan si Tagiwur nih. Wah, sebab dia yang mulai mencabut golok. Ada apa Tagiwur? Hah? Aku kira orang itu tak taunya kain ya, kain sarung tergantung pada dinding. Dasar brengsek. Goblok. Bikin orang panik saja. Aku kira ada musuh. Daripada keduluan disikat. Keduluan. Taunya kain sarung. Habis gelap sih. Sepintas lalu seperti orang sedang berdiri di pojok situ. Ketawa lagi. Untung rumah ini terpencil, jauh dari rumah-rumah penduduk lainnya. Iya. Kalau dekat, bisa-bisa kita diteriakin maling. Iya. Habislah kita dikeroyok orang sekampung. Iya. Cengar-cengir. Ayo, keluarkan minyak gaji. Gaji, minyaknya, keluarkan, ayo. Ya. Siramkan ke dinding dan lantai. Ya, siram. Sebar ke seluruh pojok ruangan. Ya. Cukup. Ya. Bakar. Kunti. Rupanya ada tamu tidak diundang. Ramai benar pertarungan di dalam rumah itu. Komplotan penjahat itu rupanya bukan orang-orang dari kampus silatan yang memiliki permainan silat yang tinggi, tapi para begundal yang cuma pandai membuat huru hara. Dalam waktu sebentar saja, mereka dapat didesak oleh Kunti. Semuanya terjungkal mencium lantai. Bangun. Kalian anak buah juragan Samangkah, bukan? Iya, bukan. Jawab. Iya. Katakan pada majikanmu yang rakus itu. Iya. Kalau mau membakar rumahku, jangan malam hari. Siang-siang saja. Wah. Tengah hari bolong. Dan minta izin dulu padaku. Hah? Iya. Pergi kalian semuanya. Iya. Ya.
yang sudah berantakan semakin tidak karuan. Penuh dengan cairan minyak gaji, kotor dan bau. Ya, tinggal cuma ambil api sedikit saja. Rumahmu ini langsung jadi lautan api. Untung firasatmu tajam. Kita datang tepat pada waktunya. Ya, ayo. Kita bereskan semuanya, dibersihkan. Ya, malam ini terpaksa kita kerja bakti. Membersihkan rumah. Tidak apa bukan? Minyak gaji ini, selain kotor dan bau, juga lengket sekali. Bisa-bisa semalam suntuk kita kerja bakti. Dan besok pagi baru selesai. Besok siang, kau bisa tidur sepuas-puasnya. Jadi, kalian gagal. Gagal, Juragan. Kalian tolol. Kami sudah berhasil masuk ke dalam rumah itu, Juragan. Dan sudah disiram semuanya dengan minyak gaji. Hanya tinggal menyulut dengan api. Tahu-tahu gadis itu muncul, Juragan. Lalu? Ya, kita bertarung, Juragan. Dan kalian yang kalah. Iya, Juragan. Yang bertarung dengan kalian, si Kunti seorang atau dibantu oleh pemuda temannya itu? Pemuda itu tidak ikut bertarung, Juragan. Cuma nonton saja. Jadi yang mengalahkan kalian cuma seorang gadis kecil masih ingusan. Iya, Juragan. Memalukan. Memalukan, Juragan. Kumis sebesar tanduk kerbau. Tapi tidak becus apa-apa. Meskipun gadis itu kecil, tapi dia Dewi Kunti, Juragan. Terkenal jago silat. Dan ahli main pedang. Dulu, Juragan, seorang diri dia mengobrak-abrik sarang perampok di Gunung Sangku. Aku tahu. Iya, Juragan. Iya. Sekarang juga kau pergi ke Kademangan Jambu. Hubungi Demang Jambu. Kumpulkan jago-jago jambu. Baik, Juragan. Aku ingin tahu sampai di mana kehebatan Dewi Kunti yang terkenal jago main pedang itu. Aku heran, anak buah Juragan Samangka itu ilmu silatnya rendah sekali. Cuma sebentar saja, empat-empatnya aku bikin terkapar. Mereka bukan jago-jago kepruk dari rimba persilatan. Cuma para begundal biasa saja. Aku pikir Juragan Samangka menyewa orang-orang yang dikjaya. Tak taunya cuma tukang kerupuk yang bisanya cuma mencuri, merampok, dan membakar rumah. Kunti, tapi kau jangan lengah. Iya. Sebab dengan kegagalannya ini, Juragan Samangka pasti marah. Dan bukan mustahil, dia akan menyewa jago-jago yang dikjaya. Iya. Melihat caranya kau bertarung. Iya. Aku jadi ingat pada Yai. Yai? Iya. Siapa dia? Seorang gadis temanku. Kekasihmu? Begitulah. Tentunya dia seorang gadis yang cantik. Iya. Seorang gadis yang manis, kecil, dan mungil. Seperti kamu. Seperti aku? Iya. Kau mirip sekali dengan Yayik. Bahkan suaramu juga sama dengan suara Yayik. Kecil dan lantang. Gadis mana dia? Gadis Tibet. Tibet? Iya. Ketika aku mengembara ke negeri Tibet, aku berkenalan dengan Yayik. Iya. Aku dengar dari Paman Ranggaweni bahwa kau diangkat menjadi murid seorang biksu dari negeri Tibet. Namanya Biksu Kampala. Betul. Kenapa tidak kau bawa Yayi ke sini? Dia kawin dengan pemuda pilihannya. Sama-sama orang Tibet. Tentu kau patah hati? Tidak juga. Untuk gadis yang kecil dan mungil seperti kau, senjata pedang kurang cocok. Yang paling cocok untukmu adalah cambuk. Cambuk? Iya. Inilah cambuk yang sangat cocok untukmu. Sebuah cambuk yang sangat bagus. Iya. Kunti. Iya. Terimalah cambuk ini. Bagaimana cara mempergunakannya? Ayo, kita turun ke halaman. Aku akan ajarkan kepadamu bagaimana caranya mempergunakan cambuk sebagai senjata yang lebih ampuh dari pedang. Ayo. Suara apa itu?
Aku mendengar suara derap kaki kuda banyak. Berderap dalam irama yang rapi dan teratur. Seperti sebuah pasukan berkuda. Kalau begitu, itu pasti pasukan Kadipaten. Pasukan Kadipaten? Iya, pasukan berkuda Kadipaten Kawali. Nah, itu mereka muncul. Benar tidak kataku? Mereka pasukan berkuda Kadipaten Kawali. Dewi Kunti! Hai, Punggawa. 4 orang tergeletak di tanah. 1 orang duduk terkulai, lemas. Wah, kau terlambat. Pertarungan sudah selesai, kau baru datang. Kalau kau datang, mesti terjadi keributan. Loh, bukan aku yang bikin ribut. Tapi orang-orang itu yang datang ke sini kok. Kalau kau tidak membuat gara-gara, pasti mereka tidak akan berdatangan ke sini. Aku tidak bikin gara-gara. Sekarang juga kau ikut aku. Ah, aku ditangkap. Kau dipanggil Kanjeng Adipati. Tengah malam begini? Kasihan. Kanjeng Adipati tentu sedang tidur. Besok saja pagi-pagi. Mendengar laporan, di sini ada keributan, Kanjeng Adipati langsung terbangun dan menitahkan aku untuk menyuruh kau menghadap. Ah, kau kelewatan, Punggawa. Kanjeng Adipati sedang tidur. Diberi laporan. Tidak begitu, Kunti. Lalu? Anak buahku yang lapor padaku didengar oleh Kanjeng Adipati. Orang tidur kok bisa mendengar orang berbicara? Aneh banget ya. Itu tandanya beliau belum tidur pulas. Baru tidur-tiduran saja. Oh, begitu. Maka dari itu, kau dipanggil. Baiklah. Aku segera pergi ke Kadip. Bentar. Ya? Bagaimana kita jalan kaki saja? Dekat kok. Baik. Kunti. Kelihatannya kau sudah kenal akrab dengan Punggawa, kepala pasukan berkuda itu. Bukan hanya dengan dia saja aku kenal. Dengan semua pejabat Kadipaten, aku kenal baik. Oh ya? Dari mulai tukang kebun sampai Kanjeng Adipati. Kenal semuanya. Oh. Mula pertamanya, ibuku terkenal pandai masak, sering dipanggil di Kadipaten oleh Gusti Ayu istri Kanjeng Adipati. Oh ya? Disuruh masak kalau di Kadipaten ada pesta. Aku sering diajak kok. Jadi, aku dikenal oleh semua pejabat Kadipaten. Dan Gusti Ayu, istri Kanjeng Adipati itu, senang sekali kepadaku. Iya. Siapa yang tidak senang sama kamu? Kamu orangnya kecil, mungil, ceriwis, lincah, periang, dan sebagainya. Pokoknya lengkap. Kalau lengkap, berarti aku juga cantik. Nah, aku cantik tidak? Kau ingin disebut cantik? Kalau cuma disebut saja, kurang senang ah. Tapi kalau cantik beneran, tentu saja senang. Siapa yang tidak senang jadi seorang gadis yang cantik? Kunti, apakah kecantikan akan mendatangkan keuntungan bagi dirimu? Memang ada untung ruginya punya wajah cantik. Sebab banyak perempuan yang menderita karena memiliki wajah yang cantik. Tapi banyak juga yang beruntung karena memiliki wajah yang cantik. Tapi walau bagaimana, kecantikan akan mendatangkan kebanggaan. Dan sedikit banyak akan memperoleh kepuasan batin. Kecil-kecil, pinter juga kau ini. Kecil orangnya, otaknya gede. Daulat Kanjeng Adipati, hamba Dewi Kunti sudah datang. Duduk. Daulat Kanjeng Adipati. Ini teman saya, Kanjeng. Ya, duduk. Daulat Kanjeng. Larut malam, kok di luar, Kanjeng? Nanti masuk angin. Tidak tidur? Aku tidak bisa tidur. Kenapa, Kanjeng? Ya, memikirkan kamu. Kau ribut lagi. Bukan salah saya, Kanjeng. Anak buah Juragan Samangka itu yang menyatroni saya. Juga dia menyewa jago-jago bayaran dari Kademangan Jambu. Kau melawan? Ya, daripada saya babak belur, lawan. Ya.
Saya tidak salah kan? Salah. Salah? Kenapa tidak lapor sama aku? Tidak sempat, Kanjeng. Baru keluar dari rumah, sudah dihadang. Tapi, kalau saya lari ke sini, teman saya ini tidak ada yang membantu. Temanmu ini seorang pendekar yang memiliki ilmu yang tinggi. 5 orang jawara dari Kademangan Jambu itu tidak ada artinya bagi dia. Kanjeng seperti tahu saja kalau teman saya ini punya kepandaian. Siapa yang tidak kenal dengan kesatria utama dari kerajaan Madangkara? Kanjeng tahu? Rupanya Kanjeng Adipati mengenal saya. Raden Bentar. Meskipun saya baru 5 tahun menjadi adipati, tapi sudah lama mengenal Raden. Semenjak Raden berusia remaja dan sering berkunjung ke sini bersama dengan ayahanda Raden, Tuanku Brahma Mendiang. Terima kasih Kanjeng Adipati. Marilah kita pindah di dalam. Di sana santapan sudah tersedia. Baik Kanjeng. Kenapa makannya sedikit? Kanjeng kan tahu, dari dulu saya makannya sedikit. Tuh, perut saya kenyang banget. Kekenyangan. Tentunya ada keperluan yang sangat penting. Raden singgah berkunjung ke Kawali ini. Hanyalah sekedar melancong Kanjeng. Mencari tambahan ilmu? Begitulah Kanjeng. Akan berapa hari Raden berada di sini? Tidak lama Kanjeng. Mungkin besok saya sudah akan meneruskan perjalanan. Kenapa tergesa-gesa? Saya masih harus mengunjungi para sahabat Kanjeng. Kemanakah tujuan Raden selanjutnya? Pertama-tama, saya akan mengunjungi padepokan perguruan Ajian Serajiwa. Sambil berziarah ke makam Uwa Jakalumayung. Iya. Kanjeng, saya juga besok mau pulang ke Tegal Paku Jajar. Loh, kamu kok latah? Orang lain pulang, kau ikut pulang. Habis di sini tidak kerasan. Kenapa? Kamu kok latah? Orang lain pulang, kau ikut pulang. Habis di sini tidak kerasan. Kenapa? Ribut melulu. Perkara rumah dan harta warisan ayah saya. Bukankah kau senang ribut? Iya, kalau ribut menupas kejahatan, saya senang. Tapi kalau ribut soal harta warisan, malas. Jadi malu. Kamu tidak usah cemas, Kunti. Juragan Samangka dan pamanmu akan aku peringatkan. Kalau masih terus merongrong harta peninggalan ayahmu, semuanya aku tangkap. Terima kasih, Kanjeng. Sudah siang. Gila. Aku bangun kesiangan. Tadi malam sih ngobrol sampai pagi dengan Kanjeng Adipati Kawali. Bentar kemana ya? Jangan-jangan dia sudah kabur. Mudah-mudahan dia tidak pergi dulu sebelum pamitan sama aku. Mendingan mandi ah. Di ruang tengah, di atas tikar yang digelar, sudah tersedia hidangan. Pasti Bentar yang masak. Rajin benar dia. Selamat pagi. Siang, Nona Manis. Ternyata kau tidak melupakan aku. Melupakanmu? Aku takut kau sudah pergi sebelum aku bangun. Kunti, aku ingin makan dulu dengan kamu, lalu berpamitan. Itulah makanya aku masak yang istimewa buat kita. Kenapa harus masak? Beli saja di rumah makan. Beres. Percuma kalau aku punya kepandaian memasak tidak digunakan. Lucu juga kau itu. Laki-laki pintar masak. Bukan aku saja, Kunti. Banyak laki-laki di dunia ini yang pintar masak. Aku mandi dulu ya. Ya. Enak benar masakanmu. Nanti setelah pensiun jadi pendekar, aku akan membuka rumah makan. Aku ikut jadi tukang cuci piring.
Biar Kunti, aku yang membereskan. Ya, kau bereskan bekas makan, aku yang mencucinya. Ya, boleh. Nah, kita sudah makan. Bekas kita makan sudah dibereskan dan dicuci. Semuanya sudah rapi. Ya, sekarang aku mau pamit. Mengunjungi makam uakmu Jakalumayung? Iya. Setelah itu aku pulang ke Madangkara. Sayang. Kenapa? Kalau kau pulang ke Madangkara, kita bisa bersama-sama. Kau berhenti di Madangkara, aku terus ke Tegal Paku Jajar. Iya. Aku masih akan terus berkelana, Kunti. Kamu tidak bosan mengembara terus? Sebenarnya tidak baik terlalu sering mengembara. Tapi terpaksa. Terpaksa? Kenapa? Ada perkara yang paling penting di dalam sejarah perjalanan hidupku. Apa itu? Aku mencari Lasmini. Sebel. Kok sebel? Iya. Kenapa sih? Kau tidak bisa melupakan Lasmini? Cantik sih, memang cantik. Tapi kan sudah tua. Tidak sesuai dengan kamu, Bentar. Aku sudah melupakannya. Dan Lasmini pun sudah mengambil keputusan akan melupakanku. Tapi di saat kami sudah bersama-sama mengambil keputusan itulah, terjadilah peristiwa yang gila. Peristiwa gila? Iya. Apa maksudmu? Lasmini menculik ibuku. Apa? Lasmini menculik ibumu? Iya. Ibunda Pramita. Dan Lasmini memang sudah lama gila. Sudah tua mencintai kau yang lebih pantas jadi anaknya. Tapi rupanya sekarang dia benar-benar jadi gila. Gila beneran. Mungkin kau benar bahwa Lasmini jadi gila beneran. Sebab dia mau mengambil aku sebagai menantunya dengan menikahkan aku dengan Anjani. Oh, Dewata yang Agung. Ayo, kita cari sekarang juga. Loh, kamu kan mau pulang ke Tegal Paku Jajar? Ditangguhkan. Tapi? Tidak ada tetapi. Sebenarnya, aku mau pingsan mendengar berita ini. Bahwa kau ternyata sedang berada dalam kesulitan besar. Nah, aku tidak bisa berpangku tangan. Ayo, sekarang juga kita berangkat. Terima kasih, Kunti. Jangan bilang terima kasih. Kita sahabat lama. Kita sudah seperti saudara. Kau gembira, aku juga gembira. Kau susah, aku ikut susah. Mari, kita berbuat untuk menyelamatkan ibumu. Iya. Kenapa berhenti? Sudah senja. Sebentar lagi alam akan gelap karena malam akan segera tiba. Nah, sebaiknya kita bermalam di dataran rumput ini. Sebab di depan sana aku lihat alamnya lebat dan liar. Iya. Garnis, apakah kau tidak punya ancer-ancer? Kira-kira di mana Lasmini dan ibumu berada? Kenapa kau tanyakan itu? Sebab aku lihat kau tidak punya sasaran yang jelas. Apa pedulimu? Ya, sebab begini, kalau tidak tentu arah dengan tujuan yang pasti, hanyalah akan buang waktu dan tenaga. Padahal harus secepatnya kita menemukan ibumu. Aku tidak memaksamu untuk mengikuti aku. Kalau kau merasa rugi karena waktumu tersita, silahkan kau menempuh perjalanan kepentinganmu sendiri. Sebab sejak semula aku tidak pernah memintamu untuk menyertaiku mencari ibuku. Bukan begitu, Garnis. Aku hanya merasa cemas memikirkan nasib ibumu. Terima kasih kau turut memikirkan nasib ibuku. Tapi tidak perlu merepotkan diri. Sama sekali tidak. Sebab tanpa diminta pun, aku akan mencari Lasmini. Dengan atau tanpa denganmu. Karena perbuatan Lasmini itu jahat. Dan aku wajib menumpas penjahat. Kau minta berapa? Minta berapa? Apa maksudmu? Memburu penjahat memang sudah merupakan pekerjaanmu, bukan? Garnis. Ya, dulu memang aku mencari nafkah dengan memburu penjahat. Sebagai pemburu penjahat bayaran. Tapi, ya, pekerjaan itu sudah lama aku tinggalkan. Jadi sekarang aku tidak akan minta bayaran dari kamu. Juga tidak minta imbalan apa-apa. Kerja bakti?
Aku tidak menganggapnya sebagai kerja bakti. Ya, aku lebih menganggap sebagai panggilan tali persaudaraan. Oh iya? Garnis, aku suka sekali kepada orang-orang Madangkara, terutama kepada saudara-saudaramu, Bentar dan Paksi. Rasanya aku ingin mengikat tali persaudaraan dengan mereka. Untuk menjadi sahabat para ksatria utama kerajaan Madangkara, harus memiliki syarat. Bagaimanakah syarat itu? Tidak boleh punya watak mata keranjang dan dilarang menggoda atau merebut pacar orang. Kurasa itu syarat yang sangat ringan. Sangat ringan? Kau pikir itu syarat yang ringan? Lantas kau pikir pula kau bisa memenuhi syarat itu? Kenapa tidak? Kau benar-benar si penidur yang paling dungu. Atau kau pura-pura lupa? Oh, itu kejadian tempo dulu itu ya? Mulanya aku tidak menduga kau bertunangan dengan Widura. Setelah tahu, ya, tadinya aku tidak akan menggoda kau lagi. Tapi aku tidak bisa melupakan parasmu yang cantik. Jadi, ya, ku teruskan saja. Buset, aku dilempar kantung kulit. Jangan ngomong itu lagi. Iya, Garnis memang punya watak yang kaku. Tapi aku tahu benar bahwa sebenarnya dia suka kepadaku. Dia pergi ke sebelah sana. Bukannya cemberut. Biarlah, jangan diganggu. Mungkin dia ingin menyendiri. Lebih baik aku merebahkan diri. Garnis memanjat sebuah pohon. Terus naik ke atas. Oh, rupanya dia mau tidur di atas pohon. Biar saja. Aku lebih enak tidur di sini dekat api unggun. Hangat. Daripada di atas pohon. Dingin. Jabrik, ada makanan nih. Maksudmu, 2 orang muda yang bermalam di dataran rumput itu? Kau tahu? Tadi siang aku melihat mereka berkuda melewati lembah kandangan. Kenapa tidak kau cegat? Malas ya. Wah, kau ini Jabrik, kayak ular. Ular? Iya, ular kan begitu. Dapat makan, terus diam. 1 bulan, diam terus. Kalau makanan di dalam perutnya sudah habis, baru bangun cari makanan lagi. Nah, kau seperti itu. Mentang-mentang 5 hari yang lalu berhasil merampok orang kaya dengan hasil yang besar. Sekarang ada mangsa, tidak mau. Jangan begitu, Jabrik. Pokoknya mangsa sikat terus. Mangsa kakap atau teri? Jangan pilih-pilih, Jabrik. Mau mangsa kakap atau mangsa teri, sikat semuanya. Dan kelihatannya yang ini orang kaya. Oh ya? Iya. Pakaian mereka bagus dan kudanya juga kuda yang mahal. Paling tidak mereka membawa perhiasan dan uang yang banyak. Baiklah. Pada di mana anak buah kita? Ada, mereka sedang nongkrong di luar. Baik, ayo kita berangkat. Ya. Tuh, api unggun. Iya, aku tahu itu api unggun. Memangnya kita mau cari api unggun? Bikin saja sendiri. Apa susahnya membakar kayu? Bukan begitu, Jabri. Di api unggun itu orang yang kita cari. Katanya 2 orang, perempuan dan laki-laki. Tapi di dekat api unggun itu cuma ada 1 orang. Sedang tidur lagi. Ya, mungkin yang 1 orang lagi, yang perempuannya
sedang buang air. Yang perempuan gampang. Apa susahnya meringkus orang perempuan, bukan? Yang penting yang laki-laki itu. Dan kebetulan dia sedang tidur. Sekali gebrak, mampus dia. Baik, jangan semuanya bergerak. Cukup 3 orang saja yang meringkus orang itu. Yang lain menunggu di sini ya. Ya. Nah, kalian bertiga, Dugul, Gabuk dan Pelok. Ringkus orang itu yang sedang tidur di dekat api unggun. Baik. Kalau dia bangun dan melawan, bunuh saja. Ya. Kenapa mereka itu? 3 orang anak buah kita. Si Dugul, si Gabuk, dan si Pelok. Kenapa menjerit-jerit ya? Ya, kenapa? 3-tiganya roboh, terkapar di tanah. Tidak bangun lagi. Gila. Apa mereka dicekik setan? Ya. Pasti ini perbuatan perempuan itu. Perempuan mana? Perempuan temannya laki-laki yang tidur di dekat api unggun itu. Perempuan itu setelah buang air akan kembali lagi ke api unggun, melihat 3 orang anak buah kita yang memeringkus temannya. Lalu dia menyerang ke 3 orang anak buah kita dari jauh, dari tempat tersembunyi. Oh, kalau memang benar begitu, berarti perempuan itu punya kepandaian, memiliki jurus pukulan jarak jauh, atau paling tidak punya senjata rahasia yang dilontarkan dari jarak jauh. Ya, pasti begitu. Nah, kalau begitu, kita berhadapan dengan orang yang mengerti ilmu silat. Iya. Dan mungkin saja mereka itu para pendekar yang sedang berkelana. Kau takut? Aku bacok leher kau, Jawul. Berani mengejek aku, mengatakan aku takut. Jangan marah dulu, Jabrik. Mendingan langsung saja kita sikat mereka. Baik. Kalian semua serempak menyerang pemuda yang sedang tidur itu. Aku dan kau, Jawul, mengawasi serangan gelap, ya? Ya. Dari atas pohon yang itu. Ayo. Penyerang gelap itu berada di atas pohon warung. Ayo serang. Sekali perempuan itu. Setan, penyerang gelap ini ternyata seorang gadis yang cantik. Hei Nona, betulkah kau yang menyerang kami dengan serangan gelap? Lalu mau apa kalian? Apakah Nona seorang pendekar? Benar. Sebutkan nama. Dan dari perguruan mana? Apa pedulimu? Kalian gerombolan perampok keparat harus mampus semuanya. Ayo, maju kalian. Gila, permainan pedangnya terlalu cepat. Dan cepat dan ganas. Dadanya robek ditembus oleh pedang gadis itu. Teman kau sudah mampus. Sekarang giliran kau aku kirim ke neraka. Perempuan. Kedua pemimpin gerombolan perampok itu sudah tewas. Dan semua anak buahnya yang menyerang Raspati juga sudah tewas. Terkapar, berserakan di dekat tempat Raspati tidur-tiduran. Hah? Raspati juga roboh? Oh, Raspati terkapar di tanah, tergeletak, tidak bergerak-gerak. Apakah dia terluka? Atau... Oh, tidak. Raspati
Raspati! Raspati! Oh, tetap membujur, kaku, tidak bergerak sedikit pun. Raspati! 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 Tubuhnya tetap mulus, tidak ada luka sedikit pun. Goresan kecil sekalipun tidak ada. Lalu, kenapa dia terkapar seperti ini? Apakah dia luka dalam? Tapi tidak ada tanda-tanda dia terluka dalam. Nafasnya juga teratur. Nah, dia menggeliat. Raspati? Raspati? Garnis? Maaf, aku ngantuk. Ada apa? Mayat? Banyak sekali. Ada apa yang terjadi? Jangan pura-pura, bangun. Hebat juga kau. Sambil tidur-tiduran bisa merobohkan belasan anggota gerombolan perampok itu. Iya, kebetulan saja. Lalu apa maksudmu? Pura-pura terkapar dan aku panggil-panggil, kau diam saja. Ya, aku senang kau jadi cemas melihat aku terkapar. Sialan. Dan ternyata kau masih menaruh perhatian padaku. Cukup, jangan diteruskan. Orang itu bergerak-gerak, belum mati. Dan bangun, lalu duduk. Garnis, jangan dibunuh. Kita butuh keterangan. Apa? Keterangan? Iya, tentang Lasmini. Lasmini? Ya, siapa tahu gerombolan perampok ini pernah bentrok dengan Lasmini. Kau saja yang menanyainya. Iya. Jangan bunuh. Aku menyerah. Kau luka parah. Dan banyak kehilangan darah. Tapi bisa disembuhkan. Asal kau mau menjawab pertanyaanku. Iya. Kau tahu Lasmini? Lasmini kembang Gunung Lawu? Iya, benar. Tahu. Selain di Gunung Lawu, dia suka berkeliaran di mana? Di Muara Kuil. Di Muara Kuil. Iya. Kemudian selain itu, di mana lagi? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Baik. Ini serbuk obat, 1 kantung. Setengah kantung kau minum, setengah lagi kau taburkan ke luka. Dan 5 hari kau akan sembuh. Iya. Kau tahu Muara Kuil? Ya, aku tahu. Di pantai selatan. Pantai selatan itu luas, memanjang dari ujung Nusa Jawa Dipa paling kulon sampai ke ujung paling timur. Pasnya di dekat Desa Rantan. Semua tempat yang kau sebutkan, sama sekali aku tidak tahu. Mendengarnya saja baru sekarang. Aku juga belum pernah ke sana. Jadi aku tidak tahu seperti apa Muara Kuil itu. Tapi dari mendengar namanya, Muara Kuil, pasti di muara itu ada kuil, tempat upacara agama Buddha. Ya, tapi bisa juga muara itu berbentuk seperti kuil, sehingga dinamakan Muara Kuil. Yang penting bukan kenapa dinamakan kuil, tapi letaknya yang pas di mana. Sehingga kita bisa memperhitungkan lamanya perjalanan sampai di sana. Ya, menurut perhitungan letak, tidak akan sampai 10 hari kita sudah akan sampai di Muara Kuil. Baik. Sekarang juga aku berangkat ke sana. Aku? Berarti bukan kita. Yang artinya hanya kau sendiri. Ya, aku sendiri. Kau terserah, mau ikut apa tidak. Kau kaku, Garnis. Rupanya kau tidak begitu suka kalau aku turut serta menyertaimu. Sejak semula aku tidak pernah berkata ya atau tidak. Mau ikut silahkan, tidak ikut juga silahkan. Begitu pula aku. Sejak semula aku sudah menyatakan akan ikut. Jadi aku tetap ikut. Silahkan. Terima kasih. Iya. Kunti, kita sudah sampai di Kademangan Pangkur. Hawanya sudah terasa dingin. Iya, sebab kita sudah berada di kaki Gunung Lejar. Kademangan Pangkur itu besar tidak? Kenapa kau tanyakan itu? Sebab aku harus membeli perbekalan yang lengkap.
yang hanya mungkin ada di sebuah tempat yang besar, yang ada kedai-kedai besar. Jangan takut. Kademangan Pangkur besar dan ramai. Di sana ada pasar yang besar. Juga kedai-kedai yang menjual barang-barang keperluan yang lengkap. Bagus. Ayo jalan. Benar. Kademangan Pangkur ini ramai. Tuh, di depan sana ada pasar. Di seberangnya berjajar kedai-kedai. Kau mau beli apa saja, pasti ada. Iya. Mendingan makan dulu yuk. Makan? Aku lapar. Iyalah. Permisi, Bu. Silakan duduk, Nak. Terima kasih, Bu. Makan, Nak. Iya, Bu. Minta minum dulu, Bu. Haus. Itu di depanmu ada kendi. Minum saja itu. Iya, ingin yang manis. Air kendi dikasih gula yang banyak. Pasti rasanya jadi manis. Iya, air sungai dikasih gula juga 2 gerobak. Pasti rasanya manis. Anak berdua sepertinya bukan orang sini. Benar, Bu. Kami dari Kulon, Bu. Oh, orang Kulon? Iya. Jauh sekali melancongnya, Nak. Mencari pengalaman, Bu. Iya, benar ya. Mumpung masih muda. Betul, Bu. Ya, juga mumpung belum punya anak kan ya. Jadi masih bebas. Apa, Bu? Punya anak? Ya, kalau sudah punya anak, tentunya akan repot mengurus anak. Oh, kok tertawa, Nak? Kami bukan suami istri, Bu. Oh iya. Saya punya suami seperti dia. Wah, nanti dulu, Bu. Saya akan cari yang badannya tegap dan kekar, kulitnya kuning, serta wajahnya yang tampan. Tidak seperti ini. Payah. Sialan. Anak muda ini tampan dan badannya sangat bagus. Lalu mau mencari yang bagaimana lagi, Nak? Cari yang tidak ada. Nah, ini juga lincah, juga periang, gemar bergurau. Iya, Bu. Kami memang bukan suami istri. Kami hanyalah teman. Oh, begitu. Ngobrol terus. Mana minumnya, Bu? Iya. Minuman yang manis ya? Sudahlah, dawat saja. Iya, baik. Makan. Makan, Bu. Makan. Makan. Makan, Bu. Makan, Bu. Makan, Bu. Makan, Bu. Makan. 5 orang laki-laki tampaknya sangar-sangar. Pasti mereka berandalan. Kunti, diam saja. Jangan bersikap yang bisa membuat mereka marah. Sebab kelihatannya mereka kaum berandalan, tukang bikin ribut. Makan. Iya. Udah lapar nih, Bu. Pakai kan? Pakai sayur. Yang banyak, Bu. Yang banyak biar gak mulus. Iya, walunya yang banyak, Bu. Jangan pakai pahit. Jengkolnya dulu. Iya. Aduh, satu-satu. Jangan rebutan. Banyak, Bu.